Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada anak-anak sekalian yang telah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk ikut kegiatan bimbingan kelompok kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Nak Ferry yang sudah mengajak teman-teman, mengingatkan teman-teman untuk mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini juga. Pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang bisa membantu Bapak untuk memimpin doa kita sebelum melakukan kegiatan. Mungkin Bapak minta bantu ke Ferry untuk memimpin doanya. Boleh, Fer? Baik, Pak. Saya akan memimpin doa pada malam ini. Kita mulai saja ya, Pak. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada Nak Ferry yang telah membantu memimpin doa pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada seluruh anggota kelompok di sini, apakah sudah saling mengenal atau masih belum kenal satu sama lain? Belum, Pak. Oke, belum. Oke, kalau belum kita berkenalan terlebih dahulu ya. Ya, berkenalannya nanti sebutkan nama dan hobi masing-masing. Yang boleh Bapak mulai dari Bapak diri saya. Boleh Bapak mulai dari Bapak dulu ya. Nama Bapak Aldi Juliardika, bisa dipanggil Pak Aldi atau Pak Al. Hobi Bapak yaitu sekarang lagi hobi nonton film. Bisa dilanjut ke Ferry mungkin? Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Andrian. Hobi saya menggambar, menulis, dan sama kayak Bapak tadi, belakangan ini hobi menonton. Oke, terima kasih ya Ferry sudah memperkenalkan diri. Mungkin selanjutnya Saudari Khadijah, boleh? Baik, terima kasih kepada Bapak untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Khadijah, bisa dipanggil Ija. Untuk hobi, saya suka menggambar dan melukis. Oke, menggambar dan melukis. Memiliki kesamaan hobi seperti Nak Ferry tadi juga ya. Oke, boleh. Terima kasih ya Khadijah. Silakan selanjutnya Siti Wahyuni mungkin. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni. Kalau hobi saya akhir-akhir ini suka olahraga, Kak. Terima kasih ya Yuni, bagus sekali hobi Yuni di masa setelah pandemi ini. Yuni hobi olahraga biar memelihara kesehatannya mungkin. Selanjutnya yang terakhir, silakan Saudari Intan. Baik, perkenalkan nama saya Intan Berkenanti. Hobi saya mendengarkan musik. Oke, terima kasih ya Intan mendengarkan musik tadi kata Intan. Oke, sebelumnya berarti kita di sini sudah saling mengenal ya anak-anak. Bapak ingin tanya dulu biar lebih fokus. Ferry bisa sebutkan hobi dari Saudari Yuni tadi apa? Hobi Yuni tadi akhir-akhir ini adalah suka berolahraga. Oke, bagus sekali ya Ferry. Sebetulnya Ferry sudah fokus. Untuk Khadijah, hobi Intan tadi apa Khadijah? Untuk hobi Intan tadi, kalau nggak salah Pak, mendengarkan musik. Oke. Untuk Siti Wahyuni, hobi Ferry tadi apa?
Hobi Ferry tadi melukis dan membaca, Kak. Oke, terima kasih ya, Bu Yuni. Sepertinya anak-anak semua di sini sudah fokus dan tidak melamun ya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya, di sini ada yang tahu kita berkumpul sini untuk melakukan kegiatan apa? Oke, jadi Bapak pada hari ini akan melakukan kegiatan namanya itu bimbingan kelompok. Sebelumnya di sini ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Pernah, Pak. Pernah. Oke, Ferry sudah pernah ya. Intan belum, Khadijah juga belum, dan Yuni juga belum. Oke, Fer, karena kemarin sudah pernah ikut, kira-kira apa Fer bimbingan kelompok itu? Biar saudari lainnya bisa sedikit paham. Yang Ferry pahami saja dengan bahasa Ferry sendiri. Baik, Pak. Jadi gini, bimbingan kelompok itu adalah kelompok itu dapat melatih komunikasi kita, berlatih kita bersosialisasi, mengemukakan pendapat antara satu sama lain, dan juga mencapai tujuan yang sama antara sesama. Oke, terima kasih ya Saudara Ferry yang telah menjelaskan tentang bimbingan kelompok tadi. Oke, sudah bagus ya Ferry, benar apa yang disampaikan oleh Ferry tadi anak-anak. Jadi lebih jelasnya bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan di dalam bimbingan dan konseling. Dengan dalamnya nanti kita akan melakukan diskusi secara bersama-sama membahas suatu topik tertentu yang bakal kita pilih nantinya. Dan tujuannya di sini tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan kita, ilmu pengetahuan baru tentang topik bahas yang akan kita bahas. Yang selanjutnya yaitu tentunya melatih keterampilan kita dalam berkomunikasi antar anggota. Yang selanjutnya yaitu melatih kemampuan kita untuk berani menyampaikan pendapat. Dan terakhir yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial kita masing-masing. Begitu. Oke, di dalam bimbingan konseling ini kita terdapat beberapa asas dalam memberikan layanannya. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Di sini harapannya anak-anak di sini datang secara sukarela tanpa adanya paksaan ataupun dorongan dari teman-teman lainnya. Benar begitu ya? Dari kesukarelaan tadi, harapannya anak-anak di sini dalam mengikuti kegiatan layanan BKP ini dapat terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, jadi dapat mengungkapkan pendapat, mengungkapkan informasinya itu secara terbuka dan lugas, secara aktif tentunya. Selanjutnya, jika ada data ataupun keterangan di dalam forum ini, harapannya yang bersifat rahasia jangan disebarluaskan sampai keluar forum. Harapannya untuk dijaga masing-masing setiap anggota kelompok. Dan yang terakhir di sini harapannya seluruh anggota mentaati peraturan yang ada di dalam BKP ini. Yaitu jika ada teman yang sedang berbicara, tolong jangan dipotong pembicaraannya dan untuk saling menghargai pendapat dari teman kita masing-masing. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami saudara-saudara sekalian? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, nanti di dalam bimbingan kelompok ini kita mempunyai waktu 30 menit dengan saya sebagai pemimpin kelompok yang bertugas sebagai fasilitator. Dan kalian sebagai anggota kelompok mempunyai hak untuk bertanya, berpendapat, dan menyampaikan informasi terkait topik bahasan yang kita sampaikan nanti. Dan harapannya di sini teman-teman sekalian dapat mendengar dan mencatat serta menyampaikan masukan-masukan yang mungkin terkait topik yang akan kita bahas nantinya. Oke, sampai di sini anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti ke tahap selanjutnya? Ya, Siap, Pak. Pak. Siap, Pak. Oke, sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham ya anak-anak? Baik, BKP ini akan segera. Oke, kita
harapannya di sini anak-anak nanti dalam kegiatannya nanti dapat terbuka secara aktif mau menyampaikan pendapatnya masing-masing, karena nanti semuanya bakal Bapak tunjuk untuk dapat menyampaikan dan dapat berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Oke, kita langsung saja ke tahap intinya ya. Bapak izin share screen dulu. Oke, anak-anak, di sini apa yang kalian lihat di screen layarnya? Belum muncul Pak screen. Belum muncul. Oke, maaf ya. Kali ini sudah muncul? Udah muncul? Sudah, Pak. Oke, udah ya. Oke, anak-anak. Jadi pada hari ini kita akan mengikuti bimbingan kelompok dengan membahas topik tugas yang telah Bapak siapkan, yaitu tentang narkoba dan remaja. Oke, Bapak lanjutkan ya. Oke, dikutip dari artikel Jateng, jumlah pengguna narkoba hingga Juni 2022 anak-anak diketahui ternyata sebesar 0,8% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 3,5 juta orang yang saat ini diperkirakan ada sekitar 3,6 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkoba, anak-anak. Nah, tidak sampai di sana saja. Semakin hari jumlah penyalahgunaan narkoba ini semakin meningkat dan melejit dengan jumlah terbanyak korban yang didominasi tentunya oleh usia remaja dan dewasa. Maka dari itu kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, sebagai remaja harus aware dan waspada akan hal ini. Oke, sebelumnya di sini ada yang pernah dengar tentang narkoba? Heri, pernah dengar tentang narkoba? Khadijah? Iya Pak. Pernah dengar tentang narkoba? Pernah Pak. Boleh dijelaskan sedikit, Khadijah? Kalau menurut pemahaman saya itu narkoba itu zat yang bisa memicu, kalau digunakan secara berlebihan itu bisa memicu kerusakan pada jaringan syaraf, Pak. Baik, benar sekali ya yang disampaikan oleh Khadijah tadi. Selain Khadijah, ada yang ingin menyampaikan informasinya terkait narkoba? Mungkin Saudara Yuni? Mungkin narkoba itu hampir sama Kak dari jawaban Dija tadi, merupakan zat adiktif yang bisa menyerang, bisa membuat bisa membuat orang itu ketagihan gitu Kak, dan berdampak buruk juga bagi kesehatan. Oke, bagus sekali ya yang telah disampaikan oleh Siti Wahyuni dan Khadijah tadi. Oke, kita akan bahas. Jadi narkoba itu merupakan zat atau obat yang baik bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis. Narkotika ini atau narkoba dan obat-obatan terlarang ini efeknya dapat menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan menyebabkan kecanduan tentunya. Dan obat-obatan dan narkoba ini dapat menimbulkan kecanduan yang berlebihan pada pemakai jika pemakaiannya berlebihan. Dapat menyebabkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan, karena pemanfaatan dari zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri yang digunakan di dalam medis.
Maaf, bentar, sinyal. Obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan kepada pemakainya. Oke. Di sini sebelumnya ada yang tahu tentang jenis-jenis narkoba yang kalian pahami atau kalian pernah dengar? Ada yang bisa menyebutkan? Saudara Intan mungkin? Setahu saya ganja, Pak. Ganja, oke, benar ya Intan. Ganja. Ada lagi? Khadijah? Ferry? Sabu, oke. Bagus ya Ferry, benar apa yang telah disampaikan Ferry dan Khadijah tadi. Ada ganja dan sabu yang sangat lumrah kita dengar di dalam masyarakat ya. Oke, jadi jenis narkoba itu selain sabu dan ganja masih ada banyak yang lainnya. Yang pertama itu ada kokain. Kokain ini terbuat dari ekstrak dari daun tanaman koka yang berbentuk bubuk putih halus dan sangat adiktif teman-teman, yang dapat mempengaruhi sistem syaraf dan pusat syaraf. Jadi bentuk kokain ini seperti kristal halus yang putih. Biasanya digunakan dengan cara disedot ataupun disuntikan ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu ganja yang telah disampaikan oleh saudari Khadijah tadi. Ganja ini biasanya bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, dan pemikiran, serta ingatan. Ganja ini sangat banyak terdapat di Indonesia, terutama di area Sumatera atas. Biasanya ganja ini sangat bermanfaat sebenarnya untuk kebutuhan medis, tapi jika digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang dapat merusak sistem saraf tubuh kita. Yang selain ganja, orang juga biasa menyebutnya dengan istilah cimeng. Di sini pernah dengar istilah cimeng? Iya, jadi cimeng. Jadi kalau Ferry mungkin ada teman yang ngajak cimeng, itu artinya ngajak ngeganja Ferry. Jangan mau ya Ferry. Nanti Ferry karena usianya masih remaja, yang masih bisa dibilang dilihat dari muka yang masih sedikit lugu, nanti mau diajak teman-teman cimeng, jangan mau ya Ferry. Oke, itu sedikit pengetahuan tentang ganja. Selanjutnya yaitu ada amfetamin. Nah, di sini ada tahu amfetamin itu apa? Mungkin di sini bahasanya agak asing di telinga kita, tapi ada bahasa yang sangat dekat di telinga kita. Ada yang tahu amfetamin itu apa? Oke. Jadi Mungkin zat benang, Pak. Oke, bagus ya. Jadi gini, amfetamin ini yang lebih mudah kita dengar itu, pernah dengar bahasa Palembangnya itu inek, tahu? Inek, ekstasi. Tahu, Khadijah ngangguk tahu ya Khadijah. Mungkin Ferry mungkin juga tahu juga. Jadi lebih mudah kita pahami itu istilahnya disebut ekstasi, yang dapat meningkatkan suasana hati, energi, serta nafsu makan karena efek halusinasinya dan stimulannya. Jadi amfetamin ini atau ekstasi ini dapat menimbulkan efek saraf yang sangat melejit. Kita dapat menjadi saraf tubuh, dan tubuh kita itu dapat menjadi lebih bersemangat begitu. Ibaratnya itu seperti dopamin terhadap hidup kita, terhadap diri kita. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada heroin. Mungkin ini agak lumrah di telinga kalian. Bentuknya seperti mirip-mirip dengan kokain tadi. Jadi heroin ini atau lebih dikenal dengan istilah putau merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan yang dapat dimanfaatkan oleh medis sebagai peredah nyeri. Bahkan sifat peredahnya ini lebih besar daripada morfin. Jadi heroin atau morfin ini sepengetahuan Bapak biasa juga digunakan pada zaman Perang Dunia, itu digunakan sebagai alat pereda sakit. Jika ada teman yang terkena bom ataupun ada kena tembakan, biasanya langsung disuntikan heroin atau morfin agar menghilangkan rasa sakit yang diderita oleh korban tembakan tersebut. Tapi sekarang di zaman
sekarang ini di 2022 zaman abad ke-20 ini heroin biasanya digunakan untuk orang-orang disalahgunakan biasanya untuk mencari ketenangan ataupun digunakan untuk mencari kesenangan dan sebagainya. Yang keempat yaitu yang selanjutnya yaitu ada yang telah disampaikan oleh Ferry tadi, sabu-sabu atau metafetamin. Di sini ada yang pernah nonton film terkait Pablo Escobar, pernah nonton? Ferry mungkin pernah ya? Oke, nah itu biasanya itu barang terbesar yang didistribusikannya itu yaitu sabu-sabu atau metafetamin ini. Di sana sangat mudah untuk mendapatkan ini, termasuk juga di Indonesia. Kita di Sumatera Selatan sangat mudah untuk mendapatkan ini. Jadi kita harus waspada sebagai remaja agar tidak terindikasi sebagai orang yang coba-coba atau mau mencoba jenis narkoba ini. Jadi sabu-sabu atau metafetamin ini merupakan jenis narkoba stimulan yang Bapak sebutkan tadi sebagai penyemangat diri yang dapat membuat diri itu bersemangat, yang bekerja pada sistem saraf pusat secara langsung dan sangat adiktif, teman-teman. Bentuknya itu seperti kristal, mungkin seperti garam dapur, begitu, sedikit mirip seperti garam dapur kasar. Selanjutnya itu ada metadon atau termasuk ke dalam jenis pereda nyeri juga, termasuk ke dalam heroin dan morfin tadi. Obat ini bekerja dengan cara mengubah respon sistem saraf dan otak dalam merespon rasa sakit. Tujuannya sama seperti heroin dan morfin untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi metadon ini agak asing di Indonesia, di telinga kita sebagai masyarakat. Yang sering kita ketahui itu yaitu sabu-sabu dan ganja mungkin. Oke, ini ada latar belakang remaja menggunakan narkoba. Sebelum masuk, Bapak ingin bertanya dulu kepada Ferry. Kira-kira remaja terindikasi menggunakan narkoba itu disebabkan oleh apa? Menurut Ferry, satu aja sebutkan. Awalnya mereka tuh teridentifikasi itu rasa ingin tahu kayak gimana sih rasa, ujung-ujungnya candu gitu. Oke, bagus sekali ya yang telah disampaikan oleh Ferry. Mungkin selanjutnya Yuni boleh sampaikan ini. Kira-kira remaja terindikasi narkoba itu gara-gara apa? Remaja itu pengen penasaran ya? Oke, terima kasih Yuni. Khadijah, boleh Khadijah? Sepemahaman Khadijah, kira-kira orang remaja mengkonsumsi itu gara-gara apa, Khadijah, latar belakang? Seperti kata Ferry tadi Kak, yang pertama itu mungkin karena keingintahuan dari remaja. Nah, yang kedua itu mungkin karena dari lingkup pertemanan mereka Kak yang salah pergaulan. Oke, bagus sekali ya yang telah disampaikan oleh Khadijah. Intan, ada pendapat lain Intan? Mungkin Intan mempunyai pendapat lain, kira-kira orang terindikasi narkoba itu gara-gara apa? Oke, sepertinya Intan lagi tergandala sinyal ya. Kita lanjut saja. Jadi, latar belakang remaja menggunakan narkoba ini, alasan mereka yaitu pertama, benar kata Ferry, Yuni dan Khadijah, adanya rasa penasaran yang tinggi terhadap remaja. Tidak kita pungkiri bahwasanya remaja itu mungkin merupakan umur yang memiliki rasa ingin mengetahui yang tinggi, mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Jadi dari rasa penasaran inilah membuat remaja tersebut ingin merasakan kira-kira bagaimana rasa dari narkoba ini. Tetapi ini merupakan pikiran kalian sebagai remaja yang harus dihilangkan, karena kita sudah tahu bahwasanya narkoba ini mempunyai efek yang buruk kepada diri kita jika digunakan secara berlebihan. Kecuali narkoba yang digunakan, narkotika atau obat-obatan yang digunakan untuk kebutuhan medis, mungkin bisa kita
bisa kita pakai jikalau kita perlu, tetapi jika tidak perlu, lebih baik remaja untuk menghindari dari penasaran yang tinggi tentang narkoba ini. Karena jika anak-anak sekalian sudah terpengaruh atau tercoba dengan suatu rasa, biasanya anak-anak akan terjerumus masuk ke dalam jurang yang lebih dalam di dalam narkoba ini, gitu. Yang kedua, benar yang telah kata sampaikan oleh Khadijah tadi, yaitu lingkungan pertemanan. Maraknya pengguna remaja menggunakan narkoba ini yaitu karena lingkungan pertemanan. Bisa jadi dia melihat teman menggunakan ini jadi kepengen, karena penasaran, berkaitan dengan penasaran tadi, jadi kepingin untuk mencoba. Dan juga bisa jadi karena adanya olokan dari teman, dia jadi mencoba juga narkoba. Kemungkinan ketiga, biasanya di zaman pertemanan sekarang ini, anak tersebut bakal diolok-olok oleh lingkungan atau circle-nya jika dia tidak mencoba, karena dianggap cupu lah, dianggap remeh pokoknya. Jadi untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman, jadi remaja ini mencoba narkoba tersebut sehingga terjerumus ke dalamnya. Yang terakhir yaitu tidak terpenuhnya kebutuhan emosional. Nah, di sini tidak terpenuhnya kebutuhan emosional ini ada yang bisa menjelaskan? Khadijah bisa menjelaskan, Khadijah? Maksudnya apa? Mungkin tidak terpenuhnya kebutuhan emosional ini menurut Dija itu Pak, ini kayak mungkin merasa kurang perhatian dari kedua orang tua gitu Pak. Jadi mencari sesuatu pelampiasan gitu. Oke, benar sekali ya yang telah disampaikan oleh Khadijah tadi. Jadi begitu Ferry, Intan, dan Yuni, maksud tidak terpenuhi kebutuhan emosional ini, tidak terpenuhi kebutuhannya emosionalnya seperti rasa akan perhatian, rasa kasih sayang, rasa ingin dihargai oleh lingkungan masyarakat ataupun dari keluarganya. Banyak sekali orang yang terindikasi menggunakan narkoba ini tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, mempunyai masalah di dalam keluarga, sehingga pelarian remaja ini ke narkoba. Karena di dalam narkoba, ia merasa mendapatkan kenyamanan, mungkin ketenangan, rasa dihargai oleh teman-temannya, rasa kasih sayang oleh teman-temannya, begitu. Jadi, narkoba ini merupakan suatu jalan pelarian dari dia untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, begitu. Selanjutnya, nah, dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba ini ternyata sangat banyak anak-anak. Bisa Ferry bacakan, Fer? Dampaknya apa, Fer, di sini? Baik Pak, saya akan membacakan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu perubahan sikap pada diri remaja, perangai dan kepribadian. Yang kedua, emosi tidak terkontrol seperti mudah marah dan tersinggung. Yang ketiga, adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Yang terakhir, penurunan prestasi, kedisiplinan, dan nilai-nilai pelajaran. Tadi yang keempat dan yang terakhir adalah pergaulan bebas. Oke, jadi gitu ya, Ferry. Terima kasih Ferry yang telah membacakan. Gitu Yuni, Khadijah, dan Intan. Pertama itu perubahan sikap pada diri remaja, perangi dan kepribadiannya. Orang yang mengkonsumsi narkoba, biasanya kepribadiannya akan berubah. Peranginya juga akan berubah. Dari orang yang biasa akan lebih sensitif dan lebih mudah marah biasanya. Lebih mudah tersinggung contohnya. Yang berkaitan dengan poin kedua tadi, memiliki emosi tidak terkontrol, seperti mudah marah dan tersinggung. Biasanya orang yang terindikasi narkoba ini memiliki emosi yang sensitif. Biasanya orang ini mudah marah dan mudah tersinggung. Biasanya sepertinya orang seperti misal kita kadang menanyakan hal yang sepele pun, jika dia terindikasi menggunakan narkoba ini dengan hal yang mungkin bisa kita anggap normal, tetapi menurut dia hal itu sensitif bagi mereka sehingga membuat mereka mudah marah dan tersinggung. Yang kedua yaitu adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Selain narkoba, ya pelaku penyimpangan seperti kenakalan-kenakalan lainnya. Perilaku penyimpangan ini dalam artian ada juga seperti mencuri. Kebanyakan dari remaja biasanya karena notabene remaja yang terindikasi narkoba, biasanya kan remaja ini belum memiliki pekerjaan tetap. Nah,
untuk memenuhi kebutuhannya di bidang narkoba karena kecanduan tadi, kebanyakan remaja ini, kawan-kawan sekalian, mencari jalan instan dengan maling atau mencuri di tempat-tempat lain. Entah itu handphone yang ada di sekitar, bahkan teman di kelas, entah itu barang-barang seperti baju, celana, bahkan tabung gas pun bisa dijual demi dia untuk membeli kebutuhan narkoba ini. Jadi jangan sampai teman-teman ada kehilangan HP di kelas. Bisa jadi teman kalian itu terindikasi narkoba atau mungkin lagi memerlukan uang untuk kebutuhan lainnya. Bisa jadi adiknya sakit atau dan sebagainya. Begitu. Pokoknya harus aware terhadap orang yang terindikasi narkoba ini. Yang selanjutnya, jikalau yang terindikasi adalah remaja atau anak pelajar, biasanya prestasinya akan menurun karena tidak adanya fokus, kedisiplinannya akan berubah, serta nilai-nilai pelajarannya akan turun. Ya, kenapa? Ya, karena efek dari narkoba ini mengubah sistem saraf, mempengaruhi syaraf-saraf ataupun dopamin pada otak kita yang mengubah persepsi kita yang mengesampingkan pelajaran dan mengutamakan kebutuhan akan narkoba ini. Yang selanjutnya yaitu pergaulan bebas. Dia mempunyai pergaulan dengan sesama pengguna narkoba atau sesama pecandu lainnya yang sangat membahayakan bagi dia sendiri. Begitu. Bisa dipahami ya dampaknya ini. Dari beberapa dampak ini sangat impact terhadap diri remaja tersebut. Jadi jangan sampai kita sebagai remaja yang terpelajar di sini sebagai mahasiswa terindikasi atau ingin coba-coba terhadap narkoba ini. Bisa dipahami ya, Ferry? Nah, di sini yang poin terakhir ada upaya dari kita sebagai remaja agar tidak terindikasi atau agar terhindarlah dari narkoba itu. Yang pertama, yaitu jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Maksudnya di sini apa? Bisa dijelaskan, Khadijah? Maksudnya di poin pertama ini? Mungkin menurut pendapat Dija itu tentang narkoba kan Kak, karena kan seperti yang remaja tadi memiliki rasa penasaran yang tinggi itu. Nah, tapi jangan, kalau bisa tuh rasa penasaran itu tuh ditahan karena itu bisa berpengaruh buruk untuk kita. Kecuali kalau kita memang mengalami suatu penyakit yang memerlukan atau mengharuskan kita mengkonsumsi obat tersebut sebagai obat gitu Kak. Luar biasa. Bagus sekali ya. Benar apa yang telah disampaikan oleh Khadijah tadi. Oke, poin kedua yaitu mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Kira-kira nih, kenapa Yuni kita harus mencari tahu tentang apa itu narkoba? Jadi kenapa kita tuh harus mencari tahu dampak negatif dari narkoba itu? Kita kan sudah tahu nih apa sih narkoba itu buat kesehatan tubuh, yang pastinya itu kan tidak baik kan Kak. Nah, maka dari itu kita itu kan apalagi di kalangan kita masih, misalnya kami selaku masih remaja ini kan tiba-tiba orang ngasih sesuatu yang mungkin kebetulan itu narkoba seperti yang dijelaskan Kakak tadi. Nah, itu tuh kayak maka dari itu kita tuh harus mencari tahu tentang narkoba atau apa. Jika kita misalnya lagi ada apa-apa dikasih orang itu apa-apa, misalnya itu narkoba, nah itu kan bisa kita kendalikan Kak, bisa kita tolak seperti itu. Oke, terima kasih Yuni. Benar apa yang telah disampaikan Yuni tadi. Jadi ketika kita tahu tentang narkoba, jadi kita tahu kita dapat membentengi diri ketika di suatu peristiwa apa yang benar telah disampaikan oleh Yuni tadi, kita diberikan obat yang kita tahu bahwa itu narkoba, jadi kita dapat menolak, membentengi diri agar tidak terjerumus ke dalamnya. Yang ketiga yaitu memiliki lingkungan pergaulan yang baik, melakukan kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga. Kenapa, Fer, kita harus memiliki lingkungan pergaulan yang baik kira-kira?
Ya, Ferry, bisa didengar suara saya? Sepertinya kendala sinyal ya. Mungkin Intan aja. Kira-kira kenapa Intan kita harus memilih lingkungan pergaulan yang baik? Ya, kan kita sudah mengetahui apa bahaya narkoba. Jadi ya kita harus memilih lingkungan pergaulan yang baik agar kita terhindar dari obat-obatan terlarang seperti itu, Dok. Oke, kira-kira nih Intan, menurut Intan, pergaulan Intan sekarang ini sudah terkategori pergaulan yang baik kah? Kira-kira? Belum sih, Pak. Oke, baik ya. Oke, bagus sekali ya. Oke, jadi kita harus memilih lingkungan pergaulan yang baik, di mana remaja ini adalah usia yang mudah terpengaruh mengikuti arus perkembangan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ketika kita salah memilih pergaulan, maka akan berdampak juga pada diri kita sendiri. Kita bisa terbawa arus tersebut. Jika kita memiliki lingkungan pergaulan yang buruk, bisa jadi diri kita buruk juga. Ada peribahasa, jika kita berteman dengan orang yang berjualan parfum, ya insya Allah kita bakal ikutan wangi. Kalau kita berteman dengan orang mungkin pedagang ikan, mungkin kita ikut amis, begitu istilahnya. Yang selanjutnya yaitu gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga. Kenapa? Ya karena keluarga merupakan tempat kita mendapatkan kasih sayang. Tanamkan mindset tersebut agar kita tidak melampiaskan atau melarikan diri ke narkoba, yaitu berolahraga agar tubuh kita selalu sehat. Dan selanjutnya itu selalu melakukan kegiatan positif tentunya. Teman-teman di sini pasti tahu kegiatan positif itu seperti apa. Seperti hobi, menggambar tadi, menggambar seperti Khadijah, menggambar seperti Ferry, menyanyi seperti Intan tadi. Yang selanjutnya yaitu jika memiliki permasalahan, teman-teman, jangan gunakan narkoba. Sekali lagi, Bapak tegaskan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluar. Carilah cara lain, bisa dengan bercerita dengan teman, ataupun dibicarakan baik-baik dengan sumber permasalahan tersebut, dan juga meningkatkan, membentengi diri dengan agama, yaitu dengan rajin beribadah dan mengikuti kajian ibadah, insya Allah kita akan terbentengi dan tahu akan dampak buruknya dari narkoba dan terhindar dari narkoba tersebut. Oke, dari poin pertama sampai poin ke akhir tadi, harapannya dapat anak-anak pahami semua ya. Gimana? Kira-kira bisa dipahami dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi tentang narkoba, jenis-jenis dan upaya yang dapat dilakukan, dan dampak negatifnya bisa dipahami ya? Oke, tadi mungkin BKP ini akan segera kita akhiri ya, Khadijah, Intan, Siti, dan Ferry, mengingat waktu yang telah kita sepakati di awal 30 menit dan waktu menunjukkan sudah lebih daripada itu. Bapak harap dan kita juga sudah melakukan kegiatan ini secara tuntas dan sudah kita bahas semua. Mungkin itu saja untuk pemaparan materi mengenai narkoba dan dampaknya serta upaya yang dapat dilakukan oleh remaja. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bapak ingin meminta kesan dan pesannya mengikuti kegiatan pembimbingan kelompok ini. Kira-kira dari pertama dulu nih, dari Khadijah. Kira-kira Khadijah, apa yang dipahami dari kegiatan BKP ini dan kesan dan pesannya apa, Khadijah? Boleh disampaikan, Khadijah? Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan. Untuk yang bisa dipahami di BKP pada hari ini yaitu tentang tentunya pembelajaran yang sangat penting tentang pengaruh dan dampak negatif dari narkoba dan cara menanggulangi agar kita tidak terjerumus ke dalam penggunaan narkoba. Nah, untuk pesan dan kesannya di BKP ini, kesannya semoga di
BKP selanjutnya rekan-rekan bisa berperan lebih aktif lagi dan kesannya itu sangat menyenangkan, Pak. Iya, terima kasih ya, Khadijah. Selanjutnya, Ferry, boleh Ferry apa yang telah dipahami dari BKP ini? Dan berikan kesan dan pesannya. Sorry ya. Mungkin Intan, boleh Intan bisa diberikan Intan pemahamannya setelah mengikuti BKP ini? Melalui BKP ini saya lebih paham apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba dan upaya penanggulangan narkoba gitu. Dan kesannya semoga ada layanan BKP selanjutnya dapat lebih lagi dan BKP ini menyenangkan. Oke, terima kasih ya Intan. Pesan-pesannya yang selanjutnya si Yuni, boleh ini untuk menyampaikan pemahamannya dan kesan dan pesannya setelah mengikuti BKP ini. Jadi untuk kesan dari BKP ini saya mengetahui apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, sama upaya menanggulangi dampak dari narkoba. Nah, terus untuk kesannya sendiri untuk BKP pada kali ini yaitu Yuni sendiri banyak dapat teman baru dari BKP ini, terus tuh juga sangat menarik. Semoga BKP selanjutnya itu lebih berkesan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Yuni. Selanjutnya yang terakhir, Ferry, boleh Fer sampaikan pemahaman dan kesan dan pesannya setelah mengikuti kegiatan BKP hari ini. Baik Kak, terima kasih. Dari BKP ini saya memahami tentang arti narkoba, terus arti narkoba, cara menanggulangi narkoba, dampak negatif dari narkoba, terus jenis-jenis dari narkoba, serta gejala awal jika seorang remaja itu terkena dampak dari narkoba gitu. Kesannya BKP ini sangat menarik untuk dibahas ya, karena problem dari narkoba ini sangat berasumsi banget di masyarakat, sangat negatif banget, dan patut untuk ditanggulangi. Kita sebagai yang mengakibatkan untuk narkoba ini agar tidak menggunakan narkoba dan seterusnya. Oke, sepertinya Ferry sudah terkenal jaringan, tapi apa yang telah disampaikan Ferry tadi sudah sangat jelas ya bagi kita. Bahwasanya penyampaian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan mudah juga dipahami materinya. Terima kasih ya Ferry telah menyampaikan pesan dan kesannya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semoga bimbingan kelompok selanjutnya dapat teman-teman sekalian dapat hadir lagi juga dan dapat anggota kelompoknya juga lebih banyak lagi dan untuk menambah relasi juga. Harapannya semoga tujuan di awal kita tadi untuk menambahkan pengetahuan baru, melatih komunikasi kita di sini dan menambah keberanian kita untuk berpendapat itu tercapai harapannya kepada Yeni, kepada Khadijah, Ferry maupun Intan. Oke, itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan untuk seluruh anggota yang ada di sini, Bapak ucapkan banyak terima kasih yang telah menyempatkan waktu dan niatnya untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.